Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Berjumpa kembali dalam ibadah live streaming pagi ini ya. Kita masuk di dalam minggu tanggal 18 Juli 2021. Tema kita masih tetap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Tugas siapakah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya di rumah ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, terus berada di rumah berdoa, mohon pertolongan daripada Tuhan, dan kami terus setiap malam berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Yang sedang isoman tetap semangat ya, tetap semangat, konsumsi vitamin yang banyak, minum yang banyak, makan buah, dan saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Seperti saudara-saudara kita yang lain yang telah disembuhkan oleh Tuhan ya, tetap semangat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya mohon seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, perhatikan baik-baik, Bapak Ibu akan beribadah dengan baik ya. Jangan disambi jalan-jalan, jangan disambi nyuci piring ataupun nyapu dan sebagainya. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dengarkan, ikuti ibadah, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati, dipertumbuhkan imannya di dalam Kristus melalui ibadah ini. Mari kita membuka ayat Alkitab kita sebagai ayat yang kita akan dengarkan bersama-sama, kita baca bersama-sama. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Di layar sudah ada, jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca saja, di laptop, di handphone dan lain sebagainya ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Mari kita buka di dalam doa, kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh dipimpin Tuhan untuk boleh mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami, mengikuti ibadah secara live streaming. Roh Kudus, pimpinlah kami, penuhi hati kami, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami juga boleh diberkati melalui persekutuan sekalipun kami beribadah melalui live streaming pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu agar mereka boleh berpengalaman dengan Tuhan melalui ibadah pagi ini. Kami menyerahkan ibadah ini hingga sampai kepada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Atas kehidupan, kekuatan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita angkat pujian, bersyukur selalu.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari yang di rumah kita berdiri bersama-sama, angkat pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Haleluya, amin. Takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus yang terindah di dalam hidup kita. Tiada lutut tak bertelut, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini Tuhan. Amin, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Haleluya, amin. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, ya Allahku. Sembah Kau, ya. Ku tinggikan namamu selalu. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, ya Allahku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, ya Allahku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Raja kami, yang mulia, yang berarti di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kabar sukacita yang besar bagi seluruh dunia yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Yang di rumah kita boleh berangkit, berdiri bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan dengan kemuliaannya. Api kemuliaannya. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya.
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Lindungi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Nyanyikan dengan sukacita, sampaikan kabar baik. Dengarkanlah suara nabi, haleluya, manggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Amin, haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, amin, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Beri tepuk bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali yang di rumah. Persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu semua cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini menjadi tujuan dalam hidup kami Tuhan, agar melalui hidup kami bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika setiap orang berlutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat umat manusia. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kalau sampai detik ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dan bahkan diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan-Mu atas kami semua. Dan kalau pagi hari ini kami boleh duduk diam, mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, agar hati, pikiran, pendengaran dan jiwa kami benar-benar tunduk diam dan fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di hati kami. Jarak boleh memisahkan kami, tempat kami boleh berbeda, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini. Hamba mohon kiranya Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi buat saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Cuma 2 ayat. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 dan ayat 22. Semoga ketemu. Karena Alkitabnya udah lama nggak dibuka.
Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-22. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu penginjil terbesar yang cukup terkenal dan sering dijuluki sebagai penginjil modern. Ketika tahun 18 dia ditabiskan menjadi pendeta pada bulan Agustus waktu itu, tahun 1800 sekian. Kemudian 2 bulan setelah ditabiskan jadi pendeta, dia mengikuti sebuah kongres, ya, kongres kependetaan. Kemudian dalam sidang itu, ada salah satu pendeta senior berkata begini, adakah hal yang perlu kita diskusikan dalam rapat ini sebelum kita memulainya? Kemudian pendeta muda ini berdiri dan bertanya, masih relevankah amanat agung ini untuk kita? Yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan apakah kita mau mengutus para misionaris? Dia belum selesai ngomong, ketua sidang kongres itu memotong pembicaranya berkata, hei anak muda, silakan duduk di tempatmu. Kalau Allah mau menyelamatkan, dia sanggup tanpa kamu dan tanpa saya. Dia sanggup menyelamatkan orang-orang kafir itu. Kalau dia mau menyelamatkan. Dia tidak perlu kamu dan dia tidak perlu aku. Jadi duduk diam, tadi kita mulai rapat. Tapi anak muda itu tidak berhenti sampai di situ. Dia merenung. Dan setelah itu, dia melakukan sendiri yang namanya misi. Dan dia pergi ke India. Dan selama 40 tahun dia di India. Mungkin kita tahu namanya adalah Maria Carey. Bukan William Carey. Kalau Maria Carey itu penyanyi. Ya. Namanya William Carey. Di sana dia meninggal. Selama 40 tahun, saudara, bukan suatu hal yang mudah untuk dapat dialami. Banyak penderitaan yang dialami dalam penginjilan, pelayanan di sana. Ya. Dan di akhir detik-detik hidupnya dia membisikkan kepada orang di sekitarnya, berkata begini, jangan sebutkan apa-apa tentang William Carey. Tetapi katakanlah sesuatu tentang Yesus Kristus. Nah inilah William Carey, bapak saudara, dijuluki sebagai seorang penginjil modern. Nah pertanyaan yang sama bagi kita, apakah masih relevankah amanat agung sampai sekarang ini bagi kita? Atau hanya sekedar firman Tuhan, hanya sekedar perintah, atau hanya sekedar bacaan kita? Masihkah ada hasrat bagi kita untuk melakukannya? Nah hari ini saudara kita berbicara tentang satu pribadi. Saudara udah tahu semuanya mengenai Paulus. Ya. Ketika Paulus berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Paulus ini bahwa ketika dia berkata ketika aku hidup, itu artinya aku memberi buah, bukan suatu
apa ya namanya itu? Bukan suatu pernyataan sogokan. Bukan. Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan ini, saudara, bukan dalam keadaan baik. Dia dalam keadaan di penjara di Roma. Dalam perjalanan misinya yang kedua, saudara. Dan dia sedang menghadapi pengadilan antara hidup dan mati. Ya. Makanya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dia berada dalam suatu momen di mana tidak mengenakan baginya. Ya. Kalau dia hidup, akan mengalami penderitaan lagi. Karena memberitakan Injil. Tapi kalau dia mati, dia berkata, itu adalah keuntungan. Ya. Tapi puji Tuhannya, saudara, dia belum dibunuh waktu itu. Sekitar 3 bulan setelah itu baru nanti dipenggal. Ya, Paulus. Hampir beriringan dengan kematian Nero. Ya, Nero. Nah, apa yang menyebabkan Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti aku harus memberikan buah. Apa yang mendasarkan Paulus? Biasanya, saudara, kita buka aja ini. Terus. Biasanya, kalau kita melakukan sesuatu, dan kemudian kita menghadapi namanya penderitaan, mungkin ancaman dibunuh, pasti kita namanya apa? Kapok ya? Kapok ya? Enggak mau lagi. Ya kan? Ditipu sekali 2 kali pasti kita kapok. Enggak mau. Ya kan? Yang sedang pacaran dibohongin sekali 2 kali mulai kapok. Tapi kenapa Paulus ini enggak kapok-kapok? Ini dalam penjara, dia menghadapi pengadilan antara hidup dan mati, tetapi dia masih tetap berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dan jikalau aku hidup, itu berarti aku harus bekerja lebih keras lagi dan memberi buah. Kenapa Paulus begitu yakin, saudara? Kenapa Paulus begitu gigih untuk melakukan penginjilan? Dan sekali lagi, saudara, sebelum berulang-ulang saya katakan ini dimulai ketika Paulus menghadapi atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi itulah yang membuat Paulus diubahkan dan dia semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan pengenalan yang benar akan merubah cara pandang Paulus melihat Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah memilih dia menjadi rasul. Oleh karenanya penting bagi kita, bahwa saudara, bukannya sekedar kita datang ke gereja, bukannya sekedar kita memberikan persembahan perpuluhan, bukannya sekedar kita melayani Tuhan, tetapi penting bagi kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Dengan demikian akan merubah cara pandang kita. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap Dia dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Bagi Paulus, ketika dia mengenal Tuhan dan ketika dia harus dipenjara, dikejar-kejar, mengalami kelaparan, dia tidak pernah mengeluh dan berkata Tuhan baik, Tuhan gak baik. Tetapi banyak di antara kita anak-anak Tuhan, kita berkata Tuhan Yesus baik ketika kita naik jabatan. Banyak di antara kita berkata Tuhan Yesus baik ketika kita dipromosikan dalam perusahaan. Banyak di antara kita tanpa disuruh kita berkata Tuhan Yesus baik ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan. Tetapi tidak sedikit juga anak Tuhan yang berkata Tuhan tidak baik ketika doanya tidak dijawab. Ketika orang yang dikasihi harus dipanggil Tuhan berkata, oh Tuhan yang sudah peduli, Tuhan tidak baik. Inilah cara pandang kita, bagaimana kita melihat Tuhan. Tapi seperti
Minggu lalu pendeta Emmanuel berkata, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah berdosa. Kalau Tuhan tidak pernah salah, tidak berdosa, dan tidak pernah membuat kesalahan. Cara pandang kita yang salah tentang Tuhan. Bagi Paulus ketika dia berkata begini, saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saya mau katakan ini adalah suatu puncak iman dari Paulus. Suatu puncak iman ketika berkata, aku hidup, Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena bagi dia, hidup ini adalah milik Kristus. Bukan milik dia. Jadi kalau aku hidup, itu adalah milik Kristus. Jadi Kristus yang mengatur kehidupanku. Dan kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena aku bertemu secara muka dengan Yesus. Dan otomatis tidak mengalami penderitaan. Tidak mengalami kelaparan. Tidak mengalami aniaya. Tidak mengalami kedinginan. Tidak mengalami kapal karam. Tidak dikejar-kejar. Tidak dipenjarakan. Kenapa? Itu adalah keuntungan bagi diri saya sendiri. Untuk bertemu secara tatap muka dengan Yesus. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oleh karenanya saya memberikan tema, nikmati kasihnya, beritakan kemuliaannya. Nikmati kasihnya, beritakan kemuliaannya. Jangan hanya kita tahu menikmati kasih Allah, tetapi kita tidak mau memberitakan kemuliaannya. Jangan hanya kita tahu menerima berkatnya, menerima mujizatnya, menerima kasihnya, tetapi kita tidak mau memberitakan kemuliaannya. Kita hanya menjadi orang yang egois. Salah satu diakon kami dulu waktu di Jakarta ketika kami melayani, dia berkata begini. Orang yang paling egois di dunia ini adalah orang yang mau pergi ke surga sendirian tanpa memberitakan Injil itu ke orang lain. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil, artinya apa? Kita orang egois. Kita hanya tahu apa? Menikmati, menerima, memperoleh terus. Tidak mau membagi. Dan dia berkata begitu. Orang yang paling egois adalah orang yang pergi ke surga sendirian. Oleh karenanya, nikmati kasihnya dan beritakan kemuliaannya. Kenapa Paulus tetap berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Kenapa? Yang pertama, saudara, Kristus sebagai pusat kehidupannya. Kristus sebagai pusat kehidupannya, itulah sebabnya berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi jika Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk hidup, itu artinya saya terus bekerja untuk Tuhan. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Makanya saya bilang tadi, pengenalan secara pribadi akan merubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Ketika dia berjumpa kepada Tuhan Yesus dan kemudian mengalami pengenalan itu lebih dalam lagi, dia melihat bahwa Yesus lebih berharga dari harta dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang tujuan hidup ini hanya untuk diri sendiri. Kita bekerja siang dan malam membanting tulang. Hanya supaya apa? Supaya nanti di hari tua saya tinggal menikmati. Tahu-tahu belum tua udah sakit-sakitan. Ya kan? Tahu-tahu udah sakit-sakitan. Baru umur 30 udah stroke. Jantung. Ya, mahnya akut. Karena pas jam makan nggak mau makan. Kenapa? Harus aku kejar waktu ini.
Tapi kalau giliran disuruh ayo melayani Tuhan, oh gerimis pendeta. Demam nanti, apalagi corona ini. Ayo kita melayani itu latihan. Aduh aku gak bisa kalau agak malam pendeta, nanti mama saya marah, papa saya marah. Tapi kalau gawe, jam 10 malam gak apa-apa. Tapi bagi Paulus, saudara, ketika berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya aku harus memberikan buah. Karena dia melihat bahwa Yesus lebih berharga dari harta dunia ini. Yesus lebih berharga dari pengakuan dunia ini. Kalau Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita, saudara, maka bukan berarti kita tidak memikirkan tentang kebutuhan kita. Tetapi fokus, tujuan utama kehidupan kita bukan lagi tentang hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Yesus jauh lebih berharga dari semuanya itu. Ya. Kalau kita melihat perkataan Paulus ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kayaknya kata-kata udah mau menyerah. Iya kan? Mungkin kata-kata yang kayak mempengaruhi Tuhan. Tuhan kalau aku hidup loh, aku memberikan buah loh, aku bekerja lebih keras lagi. Sama dengan yang banyak itu, kena stru kan? Ketika masih muda, dia foya-foya menikmati hidup, gak mau melayani Tuhan. Ketika udah masuk di rumah sakit dan baru kemudian nangis sama pendeta. Pak pendeta, tolong doakan saya. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya akan mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, pendeta. Giliran sembuh, lupa dengan janjinya. Aku teringat, saya sama pendeta, kayaknya Pak Paulus juga. Ada satu waktu kami ke Nias, mungkin Pak Pendeta masih ingat, jarinya patah karena tabrak. Nangis-nangis. Sampai dia cubit, Pak Pendeta, saya ini masih hidup enggak? Karena dia mau memabukkan soalnya. Ya, mau memabukkan. Pak Pendeta saya masih hidup. Nangis. Ketika kami doakan, Pak Pendeta doakan. Dan dia berkata, saya tidak akan minum-minum lagi pendeta. Saya mau melayani itu. Setelah sembuh, lebih luar biasa lagi minumnya. Pendeta dihajar, dimaki-maki. Kadang-kadang jadi pengacau dalam gereja. Nah bukan itu yang dimaksudkan Paulus. Ada banyak kita saudara, kita baru mau melayani Tuhan. Kalau kita mengalami mujizat, baru kita mau melayani Tuhan. Kalau kita disembuhkan, baru kita mau melayani Tuhan. Kalau anak kita sudah selesai, baru saya fokus melayani Tuhan. Tetapi bagi Paulus, dia dipenjara bukan karena mencuri. Tetapi dia dipenjara karena melayani Tuhan. Sudah dilakukan. Dan jikalau Tuhan berikan kesempatan, dia akan terus melakukannya. Memberitakan Injil. Pernyataan ini bukannya sebagai sogokan agar Tuhan melepaskan dia. Bukan. Tetapi karena dia sudah melakukan itu. Dan jikalau Tuhan memberikan kesempatan lagi. Dan dia berkata, aku akan terus bekerja keras lagi. Untuk memberikan buah. Seringkali bagi kita kalau kita udah lemah baru kita berkata kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Yesus lebih mulia daripada jabatan, pengaruh, dan kekuasaan. Bagi Paulus, dia tidak peduli dengan pengaruh. Memang sebelum mengenal Tuhan, dia cukup berpengaruh. Jabatan yang dia miliki. Harta yang dia miliki. Tetapi ketika dia mengikut Yesus, dia melupakan semuanya itu. Dan berkata apa? Aku menganggap sampah. Tidak berguna. Dia fokus kepada Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Walaupun aku di dalam pengadilan, walaupun aku di penjara,
Aku menghadapi hidup dan mati karena aku melayani Tuhan. Dan itu tidak membuat saya kapok, tidak membuat saya mundur, tidak membuat saya menjadi lemah. Tetapi justru semakin Tuhan berikan kesempatan, aku akan terus bekerja lebih keras, menghasilkan buah. Makanya Yesus berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Pertanyaannya, buah apa yang sudah kita hasilkan bagi Tuhan? Ya. Buah apa yang sudah kita hasilkan bagi Tuhan? Bagi Paulus, Yesus adalah merupakan pribadi yang memberikan kepuasan sejati daripada dunia ini. Semakin dia melayani Tuhan, semakin dikejar, semakin dibunuh, semakin dipenjara, dia semakin bahagia. Kan dia berkata apa? Aku semakin menyempurnakan kematian Yesus dalam hidupku. Dan saya rasa kita masih belum dikejar-kejar untuk melayani. Ya, belum. Oleh karenanya saudara, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Dia berkata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagi Paulus, hidup yang sekarang adalah hidup dalam Tuhan. Bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Kalau hidup ini adalah milik Tuhan, apalagi harta, apalagi jabatan, apalagi rumah yang mewah, apalagi mobil yang mewah, semua adalah milik Tuhan. Oleh karenanya, jadikanlah Kristus sebagai pusat kehidupan. Maka cara pandang kita apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita terus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kita terus melayani Dia, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika akan menghadapi suatu pilihan, dia tidak memilih mana yang menjadi keuntungan bagi dia. Sebenarnya bagi Paulus berkata, kalau aku mati di pengadilan ini, itu menjadi keuntungan bagi saya. Karena saya bertemu dengan Kristus. Tetapi saya lebih memilih untuk tinggal di kamu. Karena aku harus memberikan buah bagi Tuhan. Yang kedua, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Bagi Paulus untuk melayani Tuhan bukan karena kita mau. Melayani Tuhan bukan karena rutinitas. Melayani Tuhan bukan hanya karena tidak ada job. Tetapi melayani Tuhan bagi Paulus ini adalah suatu hal yang mulia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Oleh karenanya saudara, saya ulang lagi bahwa cara pandang kita kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, artinya kita berharga. Kita dihargai. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan sehingga tugas yang mulia itu, amanat agung itu, dipercayakan kepada kita adalah orang yang berdosa. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan kemudian Dia memberikan kepercayaan kepada kita. Orang yang lemah ini, orang yang tidak dapat berbuat apa-apa ini, Tuhan mempercayakan kepada kita.
Ini suatu kehormatan. Bagi Paulus ini suatu kehormatan. Kalau Roma mempercayakan Paulus, ya, dan kemudian dia diberikan surat untuk menganiaya orang Kristen pada zaman itu adalah merupakan suatu kepercayaan bagi Paulus. Karena dia dipercaya dia bisa. Tetapi ketika dia sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya, dia melihat itu sebagai sebuah kehormatan. Makanya di dalam Roma pasal yang pertama, udah disinggung oleh Pak Pendeta kemarin, ayat pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ini tugas yang mulia. Tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-12. Pasal 1 ayat 12. Dia berkata begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi bukan sembarangan, saudara, tetapi karena kepercayaan itulah yang telah ditaruh dalam pundak Paulus, sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan itu. Apa yang telah dipercayakan kepadanya, dan dia harus bekerja untuk menuntaskannya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kalau kita melayani Tuhan, artinya Tuhan memberikan kepercayaan bagi saya, saudara. Kalau saya boleh ada di sini, saudara, Gereja Baptis Indonesia Palembang, Pak Pendeta Emmanuel boleh ada di sini. Bukan karena kami mau. Tetapi karena Tuhan memilih, memanggil, dan menempatkan, dan mempercayakan suatu pelayanan bagi kami. Maka kami harus terus bekerja lebih keras lagi untuk menuntaskan kepercayaan pelayanan itu. Karena kami tahu hidup ini adalah milik Allah. Milik Kristus. Dan sebenarnya kita semua mendapatkan tugas panggilan yang sama. Mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan yang sama. Memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Nikmati kasihnya, beritakan kemuliaannya. Bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Pertama-tama, mari kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dan yang kedua, mari kita menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Saya mengakhiri, ada satu video. Bagaimana kita harus, mungkin nyawa taruhannya. Tetapi itulah tugas yang diberikan. Makanya barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Menyelesaikan tugas pelayanan sampai Tuhan memanggil kita. Baru selesai. Kita menyaksikan video ini.
So while Johnny attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Wawadani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Bia. And Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia. Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신 이 작은 나를 받아주오 나도 사랑하오 Meskipun nyawa taruhannya. Bahkan dia tidak mempertahankan dirinya walaupun ada alat yang harusnya dipakai. Tetapi kata-katanya kepada anaknya, mereka belum siap masuk surga jika saya menembaknya. Bagaimana dengan kita? Bahkan ketika suami mereka sudah mati, istri dan anak-anaknya datang kembali, memberi bantuan, menolong mereka.
Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dengan cerita ini, Sukowadani semua percaya Yesus, bahkan ada yang menjadi pendeta. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkan nyawanya. Bagi Paulus, inilah tugas yang diberikan, yang dipercayakan. Maka saya harus bekerja lebih keras untuk menuntaskannya. Pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita bekerja untuk bekerja bagi Tuhan, untuk menghasilkan buah. Nikmati kasih-Nya, beritakan kemuliaan-Nya. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu dan selesaikan tugas yang telah dipercayakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau telah datang ke dalam dunia menderita, mati di atas kayu salib, menebus kami, orang berdosa. Sehingga setiap kami, orang percaya kepada Engkau, menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, mendapatkan anugerah keselamatan. Tuhan, tolong kami, agar kami bisa menjadikan Engkau satu-satunya Allah dan sebagai pusat kehidupan kami. Sehingga ketika kami melihat kemewahan dunia ini, segala kenikmatan dunia ini, dan kami berkata itu adalah sampah semuanya, karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang memuaskan dahaga kami, yang memuaskan jiwa kami. Karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami, agar kami dapat menuntaskan setiap apa yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami melihat pelayanan bukan suatu sebagai beban. Biarlah kami melihat pelayanan bukannya sebagai tugas atau sebagai rutinitas. Tetapi kami melihat bahwa itu adalah kepercayaan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Itu karena Tuhan menghargai kami. Itu karena Tuhan memakai kami dan menjadikan kami sebagai partner-Mu ya Tuhan. Siapakah kami? Manusia yang lemah ini. Tetapi Tuhan mau pakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Tuhan, mampukan kami. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Tuhan, tolong kami. Kuatkan iman kami. Meskipun nyawa taruhannya, kami harus menuntaskan setiap tugas dan kepercayaan itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita angkat pujian bagi kemuliaan namanya. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa.
tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati melalui kebenaran firman Allah yang luar biasa pagi hari ini. Dan sekarang saatnya kita akan menyaksikan warta gereja kita. Dipersilahkan untuk yang bertugas dan Bapak Ibu silahkan menyimak di layar kaca saudara. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Jumpa lagi dalam Baptis News edisi 18 Juli 2021. Bersama saya Emina dan saya Welmurdania. Mari kita simak warta gereja berikut ini. Diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, ibadah pada tanggal 25 Juli 2021 dilaksanakan secara live streaming. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada channel YouTube dan Facebook. Mari kaum remaja, yuk bergabung bersama dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 6 sore dengan tema What do you think about worship? Dengan pembicara Saudara Pascal dan Saudara Peter. Yuk teman-teman, mari bergabung dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 6:30 malam dengan tema Tuhan mengasihiku yang berdosa dan dengan pembicara Pendeta Immanuel Ragiono. Persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa hingga Sabtu jam 8 sampai 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja
Bank BCA atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat GBIP dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 18 Juli, Ibu Jenmina dan Saudari Teresia Veronica. Tanggal 19 Juli, Saudari Widya Astuti. Tanggal 20 Juli, Ibu Rita Francisca. Tanggal 21 Juli, Ibu Ajau Susana. Dan tanggal 24 Juli, Ibu Ruth Jessica Oriana dan Saudara Ricky Pradana. Demikian Baptis News edisi 18 Juli 2021. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. And you are mine. Selamat pagi sidang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah tadi warta gereja kita yang sudah kita perhatikan bersama-sama. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada ibadah live streaming pagi hari ini dengan berdoa syafaat. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Nanti saya yang akan memimpin ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami, ibadah pagi hari ini dengan live streaming Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan memberkati anak-anak-Mu yang dalam pekan ini berulang tahun. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi hari demi hari. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberikan kesembuhan bagi anggota jemaat yang terkena COVID-19 dan sekarang sedang isoman. Kami memohonkan uluran belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka seperti Tuhan telah menyembuhkan keluarga-keluarga lain. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena partisipasi dari jemaat yang baik, yang ikut ambil bagian di dalam kebutuhan anak-anak-Mu yang mengalami COVID-19. Sungguh Tuhan, ini merupakan suatu perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah untuk saling kami boleh tolong-menolong satu dengan yang lain. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah dan bahkan sampai di pelosok-pelosok yang terpencil. Kami menyerahkan ya Tuhan aparat pemerintah kami di dalam mengelola negara, di dalam menyejahterakan rakyat Indonesia ini. Khususnya dalam situasi COVID-19, tentunya ini merupakan suatu tekanan yang sangat berat, perjalanan kehidupan rakyat Indonesia yang sangat berat, begitu juga dengan pemberlakuan PPKM ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, jika Engkau berkenan untuk menghentikan COVID ini, tidak menjadi perkara yang sulit bagimu, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang punya otoritas, Allah yang menjadi sumber segala-galanya. Maka dari itu kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati juga ekonomi bangsa ini, agar seluruh rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan. Begitu juga ya Tuhan, bagi pemerintah di dalam mendistribusikan, memberikan vaksin kepada masyarakat luas, biarlah vaksin boleh disuntikkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian daripada pencegahan maupun daripada meningkatkan imun dan tidak mudah terserang penyakit.
Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang telah setia mengikuti ibadah sekalipun sekarang masih ibadah secara live streaming. Kami mendoakan kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan adalah solusi kami. Kami menyerahkan juga untuk kesetiaan mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan merupakan persepuluhan, yang telah memberikan persembahan-persembahan sukarela mereka untuk Tuhan juga, dan juga kasih mereka kepadamu. Biarlah mereka terus ya Tuhan, membawa diri mereka semakin hari semakin setia, semakin hari semakin tekun, semakin hari semakin memiliki pertumbuhan iman dan menjadi serupa dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan melipat gandakan berkat-berkat bagi mereka yang senantiasa menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang terus dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah live streaming pagi hari ini, dan jika kami akan kembali beraktivitas, kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Sidang jemaat, pemirsa sekalian, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Jagalah kesehatan saudara. Ikutilah peraturan pemerintah untuk keamanan saudara sekalian. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari katakan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. silakan bersaat teduh Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah secara live streaming. Shalom.
Tuhan.